positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir membersamai saya dan Ibu Yunita dalam acara diseminasi budaya positif pada kali ini. Nah, untuk pembukaan itu dimintakan penguatan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kepada Ibu Kepala, disilakan. Itu gimana? Nanti pas di akhir baru Ibu kasih penguatan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang pertama itu karena di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu saya Liliana Citra Anisha dan Ibu Yunita Melinasari. Nah, kami akan memaparkan materi tentang budaya positif yang nantinya akan kami bagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan budaya positif pada hari ini, tentu kita membuat kesepakatan diseminasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi juga dilakukan Ibu Kepala, itu apa kira-kira kesepakatan yang akan kita sepakati bersama hari ini untuk lancarnya proses diseminasi budaya positif pada hari ini. Boleh Bapak Ibu? Apa yang akan kita sepakati Bapak Ibu? Fokus. Ya Pak. Fokus pada kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, berarti kita sepakat di Bapak Ibu untuk sama-sama fokus dalam proses diseminasi kali ini. Kemudian ada lagi tambahan Bapak Ibu. Iya, Bu Esi. Baik, yang kedua mungkin mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Esi. Jadi yang kedua itu mengikuti kegiatan praktik baik pada hari ini dari awal sampai akhir. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ada lagi atau kita cukupkan dengan 2 kesepakatan pada hari ini? Sudah mencakup ya Bu ya. Nah, berarti Bapak Ibu untuk hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif itu ada 2 hal yang kita sepakati. Yang pertama itu fokus pada kegiatan yang berlangsung, kemudian mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut, boleh Bapak Ibu boleh berdiri semuanya terlebih dahulu. Oke. Ya, kita berdiri mungkin karena dari pagi sudah sampai dulu. Boleh saling berhadap-hadapan Bapak Ibu. Boleh saling berhadap-hadapan. Nah, di sini di slide Citra itu ada senyum 30 detik katanya. Nah, boleh dengan saling berhadap-hadapan itu. Ya, kita tersenyum, saling lihat teman kita di depan. Ya, saling lihat teman di depan, berikan senyum terbaiknya. Ayo Bapak Ibu, senyum terbaiknya diberikan kepada temannya yang di depan. Nah, jangan pejamkan mata Uwin, dilihat mata temannya yang di depan ya. Ditatap Pak, ya. Nah, ayo
Semoga kita bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Aduh, luar biasa. Senyum itu perlu ya, Bu Erwin ya. Warna pink lamanya boleh bagi-bagi Mbak Siska. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang akan Citra sampaikan yaitu tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Bahwasanya anak itu telah memiliki kodrat pada dirinya masing-masing, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara lagi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Kemudian anak didik kita itu diibaratkan sebagai tanaman atau tumbuhan yang kita tanam. Jadi tanaman itu kan berbeda-beda, ada jagung, ada padi. Nah, bagaimana kita cara menanam tanaman tersebut agar dapat menjadi tumbuhan terbaiknya? Kalau kita tanam jagung, bagaimana jagung itu tumbuh dengan baik, bagaimana padi itu tumbuh dengan baik. Nah, kemudian sekolah itu menjadi lahannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira kalau bijinya bagus pas ditanam tapi lahannya tidak diolah, apakah akan baik tumbuh tanaman tersebut? Kurang. Bisa jadi tumbuh tapi dia kurang baik. Tapi ketika bijinya bagus, kemudian kita tanam dan kita rawat dengan baik, kita pupuki, kita kasih siangi rumputnya seperti itu, maka dia akan tumbuh dengan baik. Seperti itulah peserta didik Bapak Ibu. Mereka itu sudah punya kodrat masing-masing, mereka sudah punya impian, mereka sudah punya tujuan. Bagaimana kita sebagai seorang guru mampu memupuk dan membimbing mereka, menuntut mereka agar dapat mencapai kodrat mereka tersebut. Misalnya anak kita sudah bercita-cita jadi dokter, jadi kita menuntut anak kita bagaimana menjadi dokter yang baik, yang sopan, yang suka senyum gitu, yang suka berbagi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah kita, yaitu kita perlu menerapkan suasana yang aman, suasana yang nyaman agar anak-anak kita itu dapat menempuh pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka mampu menggali potensi yang telah mereka miliki. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif tersebut Bapak Ibu? Yang pertama itu ada perubahan paradigma pembelajaran. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita tahu bahwa anak didik kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang nantinya perkembangannya itu akan diwujudkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebelum kita lanjut lagi, ini ada game. Nah, gamenya ini Citra mau Bapak Ibu 3 orang saja maju ke depan. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? 3 orang. 3 orang Bapak Ibu boleh? Boleh Bu Kia. Bu Kia, Bu Tifa boleh. Ayo 3 orang. Bu Is boleh juga Bu Is. Nah, boleh Bu Kia, Bu Is, dan Bu Tifa di sini. Nah, karena kita sudah punya volunteer 3 orang Bapak Ibu, ini sudah yang maju pertama. Citra butuh 3 lagi, ternyata tidak cukup 3. Butuh 3 lagi. Siapa yang Bapak Ibu? Bu Wit boleh, Bu Fia boleh, Bu Elvi boleh, Bu Elvi. Nah, ini sudah ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nah, orang yang pertama, 3 orang pertama yang maju tadi itu akan Citra kasih kertas. Ya, boleh Bu Is.
Bu Kia, Bu Is, dan Bu Tifa boleh menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi ibu-ibu di dalam kertas tersebut. Ya, boleh silakan ibu-ibu diisi. Ini penanya. Sudah boleh ke depan lagi, Bu Tifa, Bu Is, dan Bu Kia. Nah, ibu-ibu yang pertama ke depan itu kita sebut dengan tim A. Ya, tim A boleh menggenggam kertas tadi sekuat tenaga ya, di dalam genggamannya. Ya, boleh. Nah, tim yang kedua maju ke depan tadi itu kita sebut dengan tim B. Nah, tim B itu berusaha untuk membuka genggaman dari tim A. Boleh membujuk, boleh merayu, menyuap, menggelitik boleh ya. Jadi tim B ini berusaha untuk membuka genggaman sesuatu yang berharga dari tangan tim A. Ya, boleh dicoba tim B? Boleh. Kita coba dalam 1 menit. Silakan dimulai. Pilih aja, boleh. Terserah. Ayo. Boleh. Ayo. Ya, boleh. Segala usaha dan upaya gitu ya. Ya. Ya, yang tim A harus sekuat tenaga ya. Harus menggenggam kepalanya. Nah. Nah, yang tim B itu merayu ya. Ya, merayu, boleh memaksa, menggelinting dengan segala daya upaya, dan tim A tetap dengan keteguhannya. Kasih duit katakan kita. Dah cukup ibu-ibu ya. Nah, boleh tim B berdiri lagi di sebelah sini. Nah, tadi ibu-ibu tim A ada yang membuka tangannya? Tidak ada? Nah, kenapa tidak membuka tangannya? Boleh dari Bu Kia dulu. Baik, mungkin kenapa alasannya tidak dibuka, karena yang saya genggam ini adalah salah satu yang berharga bagi hidup saya. Luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangannya. Ya, jadi sesuatu yang berharga sehingga Bu Kia tidak membuka genggamannya, walaupun Bu Elvi udah segala macam upaya, udah senyum-senyum, udah merayu, udah segala macam, dan tidak mempan ternyata. Kemudian Bu Is, kenapa tidak dibuka Bu Is? Kenapa menolak untuk membuka kepalan tangannya seperti itu? Jangan dilepas. Oh, karena instruksinya jangan dilepas gitu ya. Nah, kira-kira Bu Tifa lagi belum? Bu Tifa kenapa tidak melepas genggamannya? Karena untuk saat ini yang saya genggam sangat berharga. Oh, karena sangat berharga juga. Nah, ya, yang digenggam itu sangat berharga. Kemudian muncul pertanyaan nih ibu-ibu, siapa sih yang mengontrol sehingga tidak dibuka genggamannya tadi? Diri sendiri. Diri sendiri. Kalau Bu Is? Kan jelas. Pastinya jangan lepas. Diri saya. Oke. Nah, terima kasih ibu-ibu semua. Boleh kasih tepuk tangan dulu ibu-ibu. Jadi benar sekali yang diberikan oleh Bu Kia, Bu Is, dan Bu Tifa. Yang pertama itu bahwa kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Tapi Bu Is bilang tadi, karena citra perintahnya tidak boleh buka, ya udah ibu nggak buka. Nah, itu berarti Bu Is sedang dikontrol oleh orang lain. Nah,
untuk selanjutnya boleh duduk dulu ibu-ibu. Nah, kita akan bahas perbedaan keduanya itu ya ibu-ibu ya. Nah, yang tadi terjadi pada Bu Is itu kita sebut dengan ilusi teori kontrol. Ya, jadi kita menganggap selama ini itu guru bisa mengontrol murid. Dimana ketika murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita menyuruhnya jangan seperti ini, harus begini, harus begitu, anak kemudian melakukan apa yang kita suruh. Padahal sebenarnya pada saat itu kenapa mereka mau melakukan apa yang kita suruhkan, itu karena mereka sedang membiarkan diri mereka dikontrol, Bapak Ibu. Ya, mereka sedang membiarkan diri mereka dikontrol oleh kita. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini berupa bujukan-bujukan. Nah, ayo begini. Nah, ayo baca. Nah, sebenarnya itu kita beranggap itu adalah positif, tapi tidak efektif juga karena itu motivasinya masih berasal dari luar diri si anak. Jadi belum dari dalam diri, sehingga itu tidak akan bertahan lama hal-hal yang seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita juga Citra juga masih terbiasa seperti itu. Bapak Ibu mengkritik siswa, awak aja terlambat kata lambat lah. Nah, seperti itu. Nah, besoknya nggak terlambat lagi dia. Tapi ternyata dia melakukan hal tersebut karena takut sama gurunya, karena menghindari hukuman-hukuman yang kita berikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita kan lebih dewasa dari murid-murid kita ya Bapak Ibu, sehingga kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol mereka dengan paksaan-paksaan yang kita beri, dan hal tersebut ternyata juga tidak efektif. Nah, untuk membangun budaya positif yang tadi Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma dari stimulus respon, yaitu ketika kita melakukan sesuatu karena ada rangsangan, kepada teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwasanya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Tidak ada orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Bahkan siswa satu kelas itu kebutuhannya beda. Bahkan kembar yang identik pun kebutuhan mereka akan berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki impian, memiliki harapan yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa sudut pandang segala sesuatu itu tidak sama Bapak Ibu. Kita harus bisa memahami sudut pandang si murid, ya, tidak hanya sudut pandang kita sebagai seorang guru. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa kita harus yakin Bapak Ibu, setiap perilaku yang dilakukan anak, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu memiliki alasannya. Ya, tidak mungkin anak berbuat sesuatu tanpa alasan di balik tindakannya tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, seperti yang tadi Bu Is dan Bu Tifa serta Bu Kia tadi, berarti Bu Is masih di stimulus respon, orang lain dapat mengontrol. Sejatinya diri kita hanya kita sendiri yang dapat mengontrol, tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Ketika orang lain mengontrol kita, itu hanya ilusi. Kita sedang membiarkan diri kita dikontrol, seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kita menciptakan komunikasi di sini Bapak Ibu. Komunikasi untuk mencari solusi dari permasalahan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada model berpikir menang kalah. Nah, dari model berpikir menang kalah itu kita berpindah kepada model berpikir menang-menang. Bapak Ibu mungkin sering dengar
win-win solution ya. Ya, win-win solution. Jadi kira-kira seperti itu, berpikir menang-menang ya, win-win solution. Bapak Ibu, selanjutnya itu dengan perubahan paradigma tadi kita dapat menciptakan yang namanya disiplin positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin itu biasanya erat kaitannya dengan peraturan. Ya, Pak Ibu ya, erat kaitannya dengan peraturan. Boleh Citra tanya dulu, menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa sih? Boleh Bu Herlin mungkin Bu. Oke, disiplin positif itu bagaimana kita mengajarkan siswa kita untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Oke, luar biasa Bu Herlin. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan? Apa sih itu disiplin positif? Oh, tidak ada. Baiklah, mungkin dari jawaban Ibu Herlin tadi, itu disiplin positif adalah cara mengajarkan murid agar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian dapat menumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Nah, disiplin positif ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan, di mana ketika kita telah memahami nilai-nilai kebajikan, maka kita akan dengan sadar diri melaksanakan hal-hal tersebut, bukan terikat oleh peraturan lagi. Misalnya, kalau boleh Citra tanya, kita waktu COVID dulu pakai masker, kenapa ya Bapak Ibu? Sadar COVID berbahaya, ya. Berarti karena kita sadar tentang kesehatan, ada nilai kebajikannya yaitu kesehatan di sana. Karena kita sadar, maka kita memakai masker. Kemudian contoh lainnya, kira-kira kita keluar rumah naik sepeda motor pakai helm itu kenapa? Takut kena tilang. Oke, Bu Esi, kenapa tadi Bu Esi? Untuk melindungi kepala, untuk keselamatan ya Bu Erlin ya, itu ya Bu Ayu, untuk keselamatan dan untuk ya berarti luar biasa Pak, boleh tepuk tangan dulu ya. Nah, karena takut ditilang itu keselamatan saku-saku ya. Ya. Ya, karena kita sadar ada nilai keselamatan di sana sehingga kita memakai helm ya. Jadi begitulah nilai disiplin positif Bapak Ibu, bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak agar anak dengan sadar melakukan menerapkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sebagai pendidik itu nilai-nilai kebajikan yang telah kita ketahui bersama, yaitu nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 ya Pak Ibu ya. Ada bernalar kritis, ada mandiri, kreatif, gotong royong, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Maaf ya Bapak Ibu nggak urut. Ya. Nah, kemudian selain nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, itu ada nilai-nilai kebajikan lain. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari Primary Years Program dan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang membersamai kita bersama, yang tidak lepas dari latar belakang apapun. Nah, untuk menciptakan disiplin positif berarti kita harus sadar, harus yakin dengan nilai-nilai tersebut sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama yaitu
jika saya tidak melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi eksternalnya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Ini dapat reward nih, ingin dipuji ya, dapat misalnya dikasih sesuatu sama gurunya gitu, sehingga dia mau melakukannya. Dan ini juga masih termasuk dalam motivasi eksternalnya. Kemudian untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri, yaitu saya menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Maka yang ketiga ini adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian Citra punya pertanyaan di sini Bapak Ibu. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira benar atau tidak ini Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, siapa yang akan menjawab? Ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh dari pertanyaan pertama kita jawab dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pemikiran Bapak Ibu tentang pertanyaan pertama? Baik, Bu Citra mencoba menjawab dari yang tiga itu. Mungkin hukuman, pemberian hukuman, memberikan penghargaan mungkin bisa mendisiplinkan, tapi sifatnya sementara. Pada saat anak menginginkan sesuatu, mungkin ingin dipuji atau ingin aman supaya tidak mendapatkan hukuman dari gurunya, hanya itu. Jadi Pak, sama dengan yang dijelaskan Bu Citra tadi, itu faktornya lebih dari luar, tapi disiplin yang sebetulnya tidak bisa dilakukan dengan tiga cara ini. Jadi ini bisa mendisiplinkan tapi tidak permanen, tidak efektif. Yang efektif mungkin dengan cara menyadarkan diri mereka bahwa apapun yang mereka lakukan itu demi kebaikan mereka sendiri. Mungkin itu Bu Citra, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain tentang pertanyaan ini? Boleh Bapak Ibu? Miss Ayu. Ini dari sisi sudut pandang yang lain ya Bapak Ibu, karena di lapangan bagi kami hukuman itu wajib ada. Contoh saya nih Bapak Ibu, karena pembina Paski, kami sering memberikan hukuman di lapangan. Bahasanya memang hukuman ya Miss Citra ya, tapi tentu hukuman itu punya tujuan. Yang pasti tujuan kami di lapangan itu membuat anak yang pertama memaksa mereka mengerjakan hukuman yang nanti ada hubungan dengan fisiknya. Contoh mungkin Bapak Ibu melihat ngeri ini, disuruh datang terlambat, disuruh push up gitu ya. Sebenarnya bagi kami push up itu adalah salah satu bentuk pendidikan fisiknya tanpa mereka sadari. Kalau di dalam kelas saya sendiri juga pasti nih Miss Citra ngasih hukuman gitu, tapi sekarang beda polanya. Anak-anak yang disuruh memilih sendiri hukuman apa yang mereka sanggupi, tapi tetap selalu ada konsekuensi dari semua perbuatan, dan efektif Bu Citra. Menurut saya ya efektif. Mudah-mudahan efektifnya, karena seperti kata Bu Yesi tadi, hukuman itu tidak mereka anggap paksaan tapi pembiasaan, sehingga hukumannya berdasarkan kesepakatan gitu. Kalau ini yang terjadi maka ini konsekuensinya. Demikian saja Bu Citra, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Miss Ayu. Jadi dari jawaban Bu Yesi dan Miss Ayu tadi dikatakan bahwa hukuman itu jangka pendek saja.
dapat mendisiplinkan anak seperti itu. Nah, juga Miss Ayu tadi bilang di kelas saya masih ngasih hukuman sama Miss Ayu, kadang Citra juga ngasih hukuman sama anak-anak gitu ya. Tapi namanya belajar, kita berproses sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa dengan hari ini berbagi praktik baik ini dapat mempraktekkannya nanti di kelas kita masing-masing. Nah, Miss Ayu bilang tadi bahwa anak itu disuruh pilih dia mau hukuman seperti apa, sudah ada kesepakatannya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Hukuman itu Bapak Ibu terjadi secara satu arah, yaitu dari guru kepada siswanya. Jadi siswa menerima saja. Misalnya datang terlambat, bersihkan WC, berarti siswanya nggak expect bakalan bersihkan WC hari itu. Atau misalnya pelajaran apa gitu, dia terlambat, di luar aja lah kamu lagi, udah berapa lama saya nunggu kamu, disuruh anaknya keluar. Kalau anaknya suka di luar, ya senang ya, karena itu yang dia mau sebenarnya. Jadi hukuman itu terjadi satu arah secara tiba-tiba dan siswanya tidak menyangka akan diberi hukuman seperti itu. Nah, konsepnya hukuman itu menyakitkan, ya. Hukuman itu menyakitkan bagi siswa dan membuat siswa tidak nyaman. Kemudian siswa itu juga merasa takut. Kemudian terjadi paksaan. Ya, ketika kita menghukum siswa, berarti siswa itu terpaksa melakukan apa yang kita suruhkan kepada mereka. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan mereka karena mereka takut akan diberi hukuman dan segala macamnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, berarti mereka sembunyi-sembunyi. Mereka tidak mau mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya, karena udah keseringan nih di ambo-kambo, jangan di tuan ibu itu di kaneberang saya taruh. Jadi murid merasa rendah diri karena hal tersebut. Kemudian kita berbicara tentang penghargaan atau reward, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sering kasih reward sama anaknya, sama murid-murid? Ada, Pak Anto? Tidak. Pak Zal ada? Ada. Enggak sering. Nah, kira-kira menurut Pak Zal kalau penghargaan itu efektif tidak, Pak? Pada siswa tertentu iya. Berarti ada yang tidak berhasil juga berarti ya Pak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu penghargaan itu hampir-hampir sama dengan hukuman. Kenapa? Karena yang pertama penghargaan itu tidak efektif, ya, menciptakan ketergantungan pada murid. Kenapa? Karena ketika murid diberi penghargaan, mereka itu akan terus berharap diberi penghargaan lagi oleh gurunya. Jadi ketika gurunya nggak memberikan mereka penghargaan, maka akan hilang motivasinya untuk melakukan hal-hal tertentu atau untuk giat belajar, untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR dan segala macam. Karena sudah tidak ada lagi reward atau penghargaan dari gurunya. Jadi itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah, merusak hubungan itu timbul rasa iri dari teman-temannya yang lain. Ya, kenapa cuma dia terus yang dapat penghargaan? Karena biasanya ya Bapak Ibu ketika siswa itu diberi penghargaan, yang muncul ke permukaan itu lagi, iya atau tidak? Iya. Nah, jadi ketika siswa itu lagi yang muncul, maka timbul rasa iri dari teman-temannya yang lain. Nah, dan itu juga merusak hubungan, membuat siswa lain itu merasa rendah diri. Ya, kenapa kok saya nggak pernah ya dapat penghargaan? Kenapa kok saya tidak diberi penghargaan ya? Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Karena kan kalau memberikan penghargaan kita punya aturan-aturan. Kalau segini dapat ini, kalau ini dapat ini ya. Karena itu membuat siswa kita rendah diri karena mereka tidak mendapat penghargaan sehingga mereka berhenti mencoba. Nah, itu yang berbahaya ya Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, menurut penelitian itu ketika anak diberikan penghargaan untuk mengerjakan sesuatu, cenderung ia akan lebih lambat dalam pengerjaannya dan idenya juga tidak terlalu luas ya, akan stuck di ide.
kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu tadi tidak bisa menyebabkan anak rendah diri karena dia tidak menerima penghargaan seperti yang diterima oleh teman-temannya. Nah, ini Bapak Ibu, Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu ingat tidak dulu ketika kita baru pertama kali pandai membaca, ya mata kita binar-binar, ya Allah, Masya Allah udah bisa baca ternyata kita, gitu ya. Dari binar-binar mata kita, dari kesenangan kita, itulah penghargaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan karena kita ini dikasih 100.000 karena udah bisa baca, ya akan berbeda vibe-nya, akan berbeda perasaan yang kita dapatkan. Jadi proses belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita berbicara tentang konsekuensi. Nah, tadi Miss Ayu mengatakan kalau Miss Ayu itu disuruh anaknya pilih hukuman karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, Miss Ayu itu kita sebut dengan konsekuensi. Nah, karena sudah disepakati dengan siswa sebelumnya. Kalau konsekuensi ini biasanya dia tertulis. Ya, karena sudah disepakati, kemudian kita tulis. Jadi anak tahu kalau misalnya dia terlambat 3 kali, dia akan dapat sanksi apa, seperti itu. Kalau tadi hukuman kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu tadi dia tertulis dan telah kita sepakati. Nah, namun disiplinnya itu terjadi penguatan jangka pendek karena kalau tidak ada lagi peraturannya berarti siswa tidak lagi menjalankannya. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan, di mana sebagai guru kita harus terus memperhatikan siswa kita. Apakah dia melakukan kesepakatan yang telah kita buat atau tidak. Kemudian stimulus respon, yaitu melakukan sesuatu berdasarkan rangsangan yang diterimanya. Kemudian murid menghormati peraturan dan murid kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Karena dari konsekuensi misalnya ketika dia datang terlambat, itu kita suruh dia tunggu 10 menit di kelas, dia kehilangan jam istirahatnya misalnya. Itu adalah konsekuensinya, tapi dia tidak memenuhi kesalahannya di sana karena peraturannya sudah jelas tertulis. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus ya. Ada kasus, boleh kita baca ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas
memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa tidak Bapak Ibu? Karena mempermalukan siswa. Apalagi Bapak Ibu, bisa menghilangkan rasa percaya diri siswa. Ya, benar sekali, karena tadi sesuai yang kita bicarakan itu hukuman itu menyakitkan bagi siswa. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pak Seno pada Iva itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa kita sebut itu hukuman? Satu pihak saja. Yang membuat siswa kehilangan kepercayaan dirinya. Ya, betul sekali Bapak Ibu, bahwa yang dilakukan Pak Seno kepada Iva itu adalah bentuk dari sebuah hukuman, di mana Pak Seno tadi yang pertama dia melakukan hukuman fisik dengan menyuruh Iva maju ke depan, menunjuk hidung Iva, itu yang pertama. Yang kedua, hukuman verbalnya, ayo maju ke depan. Ya, dengan itu membiarkan siswa lain mentertawakan Iva juga itu. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu bisa bersifat dua ya Bapak Ibu, fisik dan non fisik, verbal, bisa dari kata-kata juga. Ya, dari fisik, kalau fisik misalnya disuruh push up atau apa gitu. Kalau verbal itu berarti dengan nyuruh ke depan, ayo maju ke depan, itu sudah merupakan hukuman karena Iva dipermalukan di depan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita ada kuis. Yeay. Oh, enggak, dia lari. Berarti harus di ini. Bapak Ibu, kita kerjakan bersama saja ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa? Sanksi? Hukuman? Hukuman. Sanksi, karena mencatat. Nah, karena sudah disepakati sebelumnya itu berarti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, coba Bu Lita. Ya, gimana Bapak Ibu, sanksi apa hukuman? Hukuman, sanksi. Bukan fisik tuh, hukuman. Nah, hukuman. Mungkin ada kesempatan sebelumnya. Berarti kamu apabila terlambat dari perjuangan, berlari yang saat ya berarti kan ada kesempatan. Karena itu kan sama dari bunyinya. Apakah sudah ada kesempatan atau tidak? Berarti kan belum tahu. Nah, kita lanjut dulu Berlin ya. Lanjut dulu Bu Lita. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Sanksi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman.
berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Keluar sudah tapi dua apa ada kan? Teman, oke. Keluar tuh. Aman. Ini kok malah ya? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oh, sanksi. Karena Berat ada tuh. tulisannya sebelumnya. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi itu. Apa Mbak Ibu? Oh, sanksi. Sanksinya duduk di pinggir lapangan. Sanksi katanya Bu Yulita. Nah, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi, oke. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit Oh, untuk itu pelajaran hukuman ya? PJOK. Sanksi, oke. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Sanksinya tuh. Nah, hukuman. Boleh diminta lagi Bu? Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan kita jawab setelah ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu pada slide selanjutnya. Nah, konsep disiplin yang selanjutnya itu adalah pendekatan restitusi. Itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi sendiri itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada restitusi ini anak mencoba mengevaluasi kesalahan yang telah terjadi pada diri mereka, seperti itu. Jadi mereka secara bertanggung jawab nanti berusaha menemukan solusi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ketika anak meminta maaf, dia itu tahu kenapa dia minta maaf, bukan sekedar hanya minta maaf saja. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anak kepada dirinya. Bagaimana saya ingin diperlakukan kalau saya berbuat seperti ini, gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan di mana anak-anak itu mengetahui dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, restitusi adalah cara paling baik. Restitusi itu adalah cara paling baik untuk mengkritik diri sendiri, bukan mengkritik orang lain. Nah, William Glasser mengatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang mengkritik dirinya sendiri, dan orang yang tidak bahagia adalah orang yang mengkritik orang lain. Jadi di sini dari restitusi agar kita bahagia adalah kita harus mengkritik diri kita sendiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, fokus pada pencarian solusi, dan mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, ini juga konsep disiplin identitas yang sukses, yaitu restitusi tadi, yaitu murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian murid fokus pada penyelesaian masalah yang telah dia lakukan, dan karena dia menyelesaikan mencari masalah itu termotivasi dari dirinya, maka ini akan berefek jangka panjang. Kemudian murid tentu saja menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol tadi Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengatur diri kita sendiri kecuali kita sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya itu pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau misalnya hukuman itu misalnya disuruh berdiri di lapangan atau keliling lapangan, kemudian guru marah dan murid merasa takut di sini. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi itu guru menanyakan keyakinan untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentu ketika mereka mendapatkan hukuman, itu ada perilaku tindakan yang mereka lakukan. Nah, untuk mengetahui kenapa sih anak-anak kita melakukan hal tersebut, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar mereka. Setiap orang, setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, ya. Jadi kita harus berusaha memahami sudut pandang orang lain, sudut pandang murid-murid kita. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mana seseorang telah melakukan hal-hal negatif, bisa jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya juga karena tidak bisa melalui cara-cara yang positif. Nah, menurut Dr. William Glasser, itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi ketika anak melanggar, anak terlambat, anak tidak mengerjakan PR, jadi kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar mereka sehingga mereka terlambat, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga mereka terlambat, sehingga mereka tidak mengerjakan PR. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian belonging, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, power itu kekuatan, freedom kebebasan, fun itu kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis yang biasanya berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, jadi ketika anak misalnya dia lagi malas-malasan di kelas, padahal kita lagi menerapkan pelajaran, kita harus tahu kebutuhan apa yang tidak tercukupi dari anak tersebut. Misalnya mereka belum makan dari rumah sehingga mereka lapar, jadi lesu, ya dia tidur-tiduran di belakang seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ialah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bekerja. Jadi bisa jadi anak kita melakukan sesuatu karena mereka mencari perhatian, mencari kasih sayang dari kita. Mungkin tidur-tiduran di belakang atau suaranya keras-keras di belakang, bisa jadi sedang mencari perhatian Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan biasanya dengan harga diri Bapak Ibu. Jadi mereka ingin meninggalkan pengaruh, ya. Kemudian kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan yang
hal baru dan menarik. Nah, bisa jadi karena selama ini kita pembelajarannya itu saja, sehingga murid di kelas itu kita banyak gayanya, karena dia bosan, nggak ada kebebasan mereka. Ya, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bermain dan tertawa. Murid juga berkonsentrasi tinggi kalau mereka mengerjakan hal yang mereka sukai. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Nah, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita jadi Ibu Ria, apa yang akan kita lakukan dalam kasus Agus ini? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi kita mencari tahu dulu kebutuhan Agus itu apa. Ya, jadi kita bertanya gitu. Ya, misalnya Ibu Ria ya, Miss Citra. Yang pasti saya akan memanggil Agus dan bercakap-cakap, tidak di dalam kelas ya Miss Citra, karena kebiasaan saya begitu, panggil dan pasti pertanyaan pertama begitu, kira-kira Agus tahu nggak kenapa Miss Ayu panggil dan kita harus berbicara berdua. Karena menurut saya Agus melakukan hal itu dengan sadar dan sengaja. Cuman alasan nih yang nggak tahu. Dan sebagian besar anak-anak yang melakukan kesalahan dengan sengaja itu kan anak-anak cerdas ya, Miss Citra. Dan salah satu penyebabnya utama itu pasti mereka ingin diperhatikan atau mereka memang butuh alasan untuk bisa bertemu dengan kita. Yang jelas bagi Miss Ayu ini bukan karena Agus kelaparan gitu ya. Karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa jadi ada sesuatu, bisa jadi di rumah. Tapi kalau lihat dari kasusnya ini kebanyakan anak-anak yang dari rumahnya belum terpenuhi ini kebutuhannya. Iya, betul sekali saya. Iya. Nanti penanganan lebih lanjutnya tentu berdasarkan hal apa yang disampaikan oleh Agus. Jika itu hanya untuk cari perhatian, berarti itu bisa selesai dengan Miss Ayu dan Agus saja gitu ya, diberikan pengertian. Tapi jika itu melibatkan kebutuhan dasar Agus yang tidak selesai dari rumah, tentu sebagai guru dan wali kelas harus ada komunikasi lagi dengan orang tua. Tidak untuk membahas kesalahan Agus ini gitu, tapi untuk mencari tahu hal apa yang tidak terpenuhi dari rumah, dan tentu saja itu harus ada andil orang tua di dalam sana. Gitu Miss Citra, terima kasih. Terima kasih Miss Ayu, luar biasa sekali. Nah, jadi kita harus memanggil Agus ya Miss Ayu ya, menanyakan apa sih kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Agus. Dan Miss Ayu tadi luar biasa sudah melakukan hal seperti itu, yaitu menanyakan kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari Agus, mungkin dari rumahnya. Ya betul sekali Miss Ayu. Itu mungkin kalau kita menilik kelima kebutuhan dasar tadi, kita bisa bertanya, yaitu mungkin Agus lapar, ya orang tuanya tidak menyiapkan bekal. Kalau dari kebutuhan survivalnya tadi, kebutuhan bertahan hidupnya, sehingga dia minta bekal temannya. Kemudian kasih sayang dan butuh diperhatikan itu karena Agus ingin dapat perhatian dari teman atau guru-gurunya. Kemudian power tadi, penguasaan, karena Agus merasa berkuasa nih kalau bisa minta bekal dari temannya, merasa bangga. Seperti itu ya Miss Ayu. Kemudian mungkin itu kebebasan. Jadi si Agus ini bosan, bekalnya itu aja dari orang tuanya, sehingga dia menarik nih bekal temannya yang lain sehingga diminta. Yang terakhir itu mungkin Agus iseng aja untuk kesenangan pribadi, dia senang nih melihat teman-temannya terganggu seperti itu. Nah, jadi jika kita menghadapi masalah yang sama Bapak Ibu,
kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak didik kita. Nah, ini adalah posisi kontrol. Kira-kira ini ada posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Kira-kira Bapak Ibu selama ini masih jadi posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah. Oke, Citra juga masih seperti itu. Bapak Ibu yang lain, posisi yang mana? Manajer, luar biasa Bu Esi ya. Nah, penghukum, Citra pun kadang-kadang masih pada posisi penghukum Bapak Ibu. Kadang juga bisa jadi teman, kadang jadi pemantau, dan kalau manajer kayaknya masih dalam proses ya, masih dalam tahap karena masih belajar di guru penggerak ini bahwa ada posisi manajer, posisi kontrol seorang guru. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Yunita. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, Citra percaya bahwa Bapak Ibu semua itu sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berperan dalam membentuk terbentuknya keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas apa itu restitusi. Nah, sekarang itu ada lagi yang namanya segitiga restitusi, yaitu yang tadi Bu Yesi bilang beliau sudah berperan sebagai manajer. Nah, dalam segitiga restitusi ini guru itu berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka bisa menemukan solusi dari tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Citra serahkan kepada Ibu Yunita. Seberapa efektif penerapan segitiga restitusi terhadap perubahan perilaku siswa? Dari awalnya tidak memiliki motivasi internal yang baik untuk melakukan perubahan perilaku, gitu kan? Dari awal tidak baik jadi lebih baik, sehingga patuh dan mematuhi semua aturan yang disepakati bersama itu tadi. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Ini adalah latar belakangnya. Gitu. Latar belakangnya begini, Bu Citra dan Bu Nita ya. Karena merujuk pada pengalaman empiris saya pribadi, mungkin Bu Nita dan Bu Citra beda pengalaman empiris masing-masing ya. Ini yang saya alami secara pribadi dan ini yang saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Jadi ketika saya melakukan konsensus dengan siswa saya ketika dia melakukan pelanggaran gitu ya, saya menilai dari ekspresi wajah, tatapan mata, bahasa yang digunakan, saya melihat ada semacam nawa itu dari siswa itu untuk mau berubah gitu, karena lebih baik gitu. Cuma masalahnya begini Bu Nita dan Bu Citra, ternyata siswa kita itu kesulitan untuk bisa lepas dari jeratan permasalahan yang ada pada dirinya itu masalahnya. Contoh, siswa saya itu saya terlambat datang ke sekolah. Saya bagi siswa dengan dia, apa masalahnya itu apa? Kan kita harus siang gitu kan. Dia masih terlambat. Saya tanyakan apa masalahnya. Oh, rupanya dia ketiduran. Oke, kita cari solusi bersama. Apa solusi yang memungkinkan? Oh, disetel alarm HP, letakkan dekatmu ketika tidur. Oke, dan itu tidak berfungsi, tidak berjalan, tetap ketiduran dia. Lalu minta pada mamanya untuk membantu membangunkan. Ternyata mamanya tidak bisa karena mama itu di jam tertentu itu pergi ke pasar gitu, ada yang dilakukan di pasar itu. Kan buntu di sana, tidak ada solusinya itu. Sementara nama itu ada niat sesuatu mau berubah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya di awal pembelajaran itu meminta siswa saya menuliskan kegiatan hariannya detail gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu.
dari 32 siswa saya itu, setelah saya baca, saya komentari dan saya beri saran loh, masing-masing siswa. Setelah saya baca laporan kegiatan hari siswa saya itu, saya dapati paling banyak 3 atau 4 siswa yang ada mencantumkan kegiatan hari ini itu ada belajar di rumah. Mayoritas tidak ada belajar di rumah. Dan mayoritas saya lihat siswa kita itu mengisi waktu luang itu bermain HP. Nah, dan saya klarifikasi pada siswa benar, betul dugaan saya. Dia kan betul seperti itu. Akhirnya kita berikan konsensus gitu kan, akan mengurangi durasi bermain HP-nya. Diganti dengan kita belajar di rumah, gitu. Dari setelah saya lihat bagaimana tidak lanjut sholat itu ternyata tidak ada perubahan gitu. Saya lihat siswa kita tuh sudah pada tahap addicted ya, kecanduan bermain HP. Jadi siswa itu sulit untuk bisa lepas dari kecanduan itu masalahnya. Makanya saya tanyakan ini, seberapa efektif segitiga institusi ini menyelesaikan masalah dari siswa kita itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zal. Di sini saya akan mencoba menjawab seberapa efektifkah segitiga institusi itu. Nah, ini Pak Zal, segitiga institusi itu adalah pendekatan yang membantu murid memperbaiki kesalahannya, membangun karakter yang kuat, dan memulihkan hubungan setelah terjadi konflik. Nah, di sini tadi juga sudah diulas oleh Bu Citra bahwasanya sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan dasar siswa tersebut itu Pak Zah. Yang pertama, berarti kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan anak ini. Nah, kemudian kita melakukan kolaborasi dengan orang tua Bapak. Nah, karena segitiga restitusi itu adalah tentang nanti menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin Pak Zah. Nah, apakah di kelas itu sudah ada Pak Zah membuat keyakinan kelas yang anak itu memang datang terlambat gitu? Jadi kita kaitkan di sana dengan sendirinya nanti anak ini akan memahaminya. Jadi memahaminya, oh tindakan saya ini berarti kurang tepat nih. Berarti saya tidak menerapkan atau menerapkan keyakinan kelas itu, gitu Pak. Jadi sekitar institusi itu dalam penyelesaiannya kita kaitkan kembali dengan keyakinan yang sudah kita yakini di kelas kita itu Bapak. Jadi kalau memang keyakinan ini nggak bisa diyakini oleh kelas ini, berarti nggak cocok ini berarti untuk kelas ini Pak. Jadi maunya anak-anak apa lagi gitu Pak. Jadi kita serahkan ke anak sendiri yang mencari solusinya itu Pak. Itu yang dari Nita. Ada tambahan Bu Citra? Terima kasih Bu Yunita. Benar Pak Zal apa yang dikatakan oleh Bu Yunita bahwa dari segi tiga institusi ini anak mencoba untuk mencari solusi dari kesalahan atau dari tindakan yang telah dilakukannya. Dan dalam penerapan segitiga restitusi ini tentu hasilnya itu tidak langsung jadi begitu Pak Zal. Jadi ada proses untuk pembentukan di mana anak itu dapat memiliki motivasi internal dari dalam dirinya. Dan tugas kita lah sebagai guru untuk menuntun anak itu agar dapat menemukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, berangsur-angsur dan bertahap sehingga nanti motivasi tersebut tidak hanya dalam jangka pendek dapat mereka pakai, tapi juga dapat mereka terapkan seumur hidup sehingga mereka dapat bertanggung jawab dan mandiri seperti itu. Jadi memang harus sering-sering memberikan pertanyaan bermakna kepada anak agar anak itu sadar dengan tindakannya dan mampu mencari solusi seperti itu Pak Zal. Oke, terima kasih Bu Rita, Bu Citra. Menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Zal tadi itu sangat bermanfaat sekali bagi kita nih. Kita juga terasa ini Bu Sri. Jadi kita berpendapat seperti ini. Dari pertanyaan yang Pak Zal sampaikan tadi, seberapa efektif segitiga restitusi? Begitu Pak Zal? Efektif Pak? Jawabannya efektif. Itu tergantung daripada kitanya. Ketika anak kita ini menemukan sebuah masalah, membuat masalah, bagaimana cara kita menyikapi sebagai guru atau wali kelas terhadap perbuatan yang dilakukan anak ini. Kalau berulang-ulang, kiat kita ini untuk Pak Zal. Kalau kiat kita paham dengan restitusi ini, mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan Citra tadi,
itu berproses, memang betul berproses. Tetapi kalau kita komit pada diri kita, bagaimana menemukan solusi daripada permasalahan yang dilakukan oleh si anak ini, sebagaimana yang disampaikan jawaban-jawabannya oleh Bu Ita tadi, itu sangat efektif nantinya. Dan kita sudah banyak ini bagaimana cara kita mengembangkan potensi diri yang sudah kita miliki, dan mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu itu kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang itu bisa jadi hilang nanti. Tetapi itu tadi seiring berjalannya waktu dan berproses ya. Bagaimana kira-kira apakah bisa diterima? Bisa Pak. Sama seperti itu. Jadi pertanyaan seperti yang tadi awal bukan menguji ya, tapi ini kan real kita alami. Ini pengalaman dari saya pribadi sebagai pendidik. Jadi sesuatu kesulitan dia untuk menyelesaikan permasalahannya, padahal kita sudah dialog loh. Apa masalahnya, apa konsekuensi dari masalah itu, tahu dia. Tugasnya nggak selesai tepat waktu, tugas menumpuk, materi tidak dikuasai dengan baik, itu mesti kita tahu, karena kita dialog loh, seperti teman beliau tadi. Tapi sesuatu sulit menyelesaikan masalahnya itu makanya saya katakan. Karena saya berpikir juga, kadang-kadang kita bertanya ya, kadang-kadang mana lebih efektif antara segitiga restitusi, konsekuensi atau hukuman kadang-kadang ada kondisi seperti ini gitu. Kadang-kadang kita pikir seperti itu gitu kan, ya kan? Ya sudah, itu belum ada masuk kita ya Bu ya. Makasih. Hangat kita ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang luar biasa nih Pak Zal, karena secara umum kita di sini baru mengetahui ya, oh ternyata yang dilakukan Ibu Nita tadi itu adalah segitiga restitusi. Tanpa disadari kita pun juga sudah pernah melaksanakannya. Namun mungkin tatanan bahasa yang kita sampaikan saat itu tentu tidak tertata sebegitu seperti yang ditampilkan oleh Ibu Nita tadi. Nah, terkait seberapa efektif pendekatan segitiga restitusi itu dilaksanakan, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, pendekatan segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan suatu identitas bagi peserta didik terhadap permasalahan yang sedang dialaminya, banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya pendekatan segitiga restitusi, di mana pendekatan ini kita berikan di saat terjadinya permasalahan tersebut. Untuk penggalian lebih lanjutnya itu dilaksanakan dengan pendekatan konseling lagi Pak. Jadi tidak usah dipaksakan kalau seandainya kita sudah dialog, hanya sekedar dialog saja, tapi nanti penyelesaian permasalahan si siswa ini tidak terselesaikan dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita di sini tidak dipaksakan kalau kita harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan yang dialami oleh siswa. Kalau seandainya kita mentok tidak mampu, bisa alih tangan ke guru BK. Mungkin dengan guru BK ada pendekatan-pendekatan secara konseling yang bisa dibantu diberikan kepada siswa terkait permasalahannya tadi. Namun untuk terjadi di saat tersebut, untuk menstabilkan identitasnya di saat itu, inilah salah satu pendekatan yang kita gunakan. Ini ringan, mudah, siapa saja bisa melaksanakan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sri. Gimana Pak Za? Oke, berarti intinya kunci yang terakhir adalah kolaborasi, kemudian terbuka hati di sana Pak Zalia. Jadi ada komunikasi. Kalau memang kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, memang anak enggak juga. Nah, berarti kita, berarti saya tidak bisa nih menyelesaikan sendiri. Jadi nggak salahnya kita berkolaborasi kepada yang berkompetensi sesuai dengan persidannya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tri. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Terakhir. Pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Pada Ibu Citra dan Bu Inita. Oke, iya Bu. Bisa disampaikan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan ini? Perasaannya ya Bu ya? Oke, perasaannya ditanya.
Ya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Bagaimana perasaan Citra hari ini setelah menyampaikan diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik? Luar biasa Bapak Ibu, karena sebelumnya tidak pernah terpikir akan bisa berdiri menjadi pemateri gitu Bapak Ibu, karena sebelumnya memang tidak pernah sama sekali gitu. Jadi ketika kita tahu kita akan jadi pemateri ya Bu Yunita ya, itu luar biasa gugup, luar biasa grogi gitu. Aduh gimana ya nanti, apakah akan lancar, apakah akan sukses. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya melalui guru penggerak ini Citra diberi kesempatan untuk dapat berbagi di depan ibu-ibu semua, walaupun ilmunya masih sedikit, karena yang sedikit itu kalau dibagi dia akan tambah banyak, bukan begitu ya ibu-ibu ya Bapak. Nah itulah yang Citra coba lakukan hari ini, yaitu berbagi. Semoga apa yang Citra punyai hari ini itu bertambah banyak dan juga bertambah juga di Bapak Ibu gurunya semua. Dan juga ternyata setelah mempelajari budaya positif ini, ternyata tugas sebagai guru itu gak gampang ya. Tugas sebagai guru itu luar biasa Bapak Ibu, karena di tangan kita lah masa depan anak didik kita. Kita sedang memegang masa depan Indonesia, seperti itu. Jadi setelah mempelajari budaya positif, nilai-nilai kebajikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara juga, visi guru penggerak dan sebagainya, itu luar biasa. Ternyata masih banyak hal-hal yang kurang dari diri Citra sebagai seorang guru. Jadi lewat guru penggerak ini, insya Allah walaupun nanti misalnya kalau misalnya PPG kan ada hasilnya ya Bu ya, dapat sertifikasi dan segala macam. Dari sini insya Allah itu dapat ilmu yang luar biasa, yang nanti akan membekali Citra sebagai guru untuk membimbing, untuk menuntun anak didik kita agar mampu menjadi masa depan yang cerah bagi Indonesia. Tentunya nanti akan membanggakan kita juga sebagai guru. Mungkin itu perasaan Citra hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Karena tadi Citra yang membuka kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu, tentu Citra juga yang akan menutup. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan dulu penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, karena penguatan dari beliau tentu sangat berarti juga bagi kami calon guru penggerak di SMP 6 Negeri Bukit Tinggi. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Citra dan Mita. Dua kata yang Ibu bisa sampaikan, terima kasih. Luar biasa. Terus terang ini sudah dibuka pintu oleh Bu Sri, Messi, dan Pak Anto sebagai angkatan ke-67. Ibu masih ingat ketika melakukan revisi terkait dengan keyakinan sekolah, itu memang membutuhkan proses yang sedikit alot, karena kita merubah itu ya. Namun dengan keyakinan bersama bertiga, Pak Anto, Sri dan Yesi, akhirnya terwujud keyakinan yang ada di bawah. Bapak Ibu bisa lihat ketika memarkir motor, itulah hasil. Akhirnya dilanjutkan oleh Mita dan Citra. Ibu terus terang merinding ketika Citra dan Mita menyampaikan aksi praktik baiknya, karena tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Ibu berharap Mita dan Citra bisa mengimbaskan, meskipun sudah menyampaikan secara lisan hari ini, apa yang ada tadi. Citra dan Mita itu saling mengisi tadi.
kan berulang tadi. Tapi ketika diulang bukan yang membosankan, tapi semakin membuka. Kan itu diulang tadi sama Anita. Tapi ternyata malah lebih menjelaskan, mencerahkan. Tadi Nita dengan contoh-contoh yang sudah langsung Nita praktekkan. Pertanyaan Pak Zal tadi itu sebenarnya adalah hal yang kita sudah melakukan hal yang sama tetapi belum terjadi perubahan. Bukan kita sebagai guru putus asa, tetapi tentunya kita ingin cari cara bagaimana supaya anak-anak kita bisa berubah sesuai dengan apa yang dia sadari. Kan itu yang Pak Zal. Jadi bahasa seberapa efektifkah segitiga restitusi ini? Jawabannya seberapa sering Bapak Ibu mempraktikkan aksi. Benar kata Bu Sri sampaikan, ini salah satu pendekatan yang diberikan melalui PGP, membantu kita sebagai guru yang terkadang kita menyerah dengan kondisi anak-anak kita yang berulang. Masalahnya itu juga yang kita hadapi. Ini yang sedang dihadapi ya Bapak Ibu, bukan yang telah. Nah seperti kata Pak Zal tadi, itu bisa Pak Zal tindak lanjuti dengan Pak Zal mendapatkan informasi awal hanya 3-4 orang yang belajar di rumah, selebihnya bermain handphone. Itu bisa dijadikan asesmen awal bagaimana layanan yang akan kita berikan lagi ke dia dengan cara berkolaborasi dengan guru BK, dengan GPK. Itu kan luar biasa Pak Zal. Dari data yang Pak Zal dapat, itu bisa Pak Zal berikan kepada guru-guru untuk bisa memberikan layanan lagi ke anak-anak. Nah, dengan segitiga restitusi itu memang dikaitkan keyakinan kelas. Karena apa? Membiasakan anak bagaimana masalah yang dia hadapi itu memang hal yang wajar. Namun setelah dia menyampaikan bagaimana dia memang rasa bersalah, kata Pak Zal, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bisa untuk mempatrikan di dalam dirinya. Berarti ada hal yang baru harus dia lakukan. Nah itu memang harus berulang Pak Zal, berproses dan sering dilakukan. Makanya bahasa-bahasa Nita kan tadi di video itu dia terlihat masih melihat konteks. Tapi ketika dia membiasakan itu, akhirnya konteks yang dibaca Nita itu nggak akan ada lagi, karena sudah terbiasa. Jadi akhirnya Pak Zal secara tidak langsung, guru-guru yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi jadi tahu trik-triknya. Apa yang harus diberikan ke anak dan bagaimana anak bisa menyadari. Itu gimana caranya, karena kita sering Pak Zal. Tapi kalau hanya sekali dua kali kemudian akhirnya menyerah seperti yang kita lihat di video tadi yang Ibu lihat, dia sudah jatuh, ya sudah, capek, sakit, tidak ada mau lagi. Nah itu yang akhirnya stop dia. Tapi kalau kita terus berulang, insya Allah. Nah kita dibantu dengan adanya segitiga restitusi. Akhirnya dari segitiga restitusi itu kita membiasakan diri kita untuk melaksanakan atau membudayakan disiplin positif. Nah itu tuh Pak Zal. Bahasanya tuh bahasa yang baik, positif, kebajikan. Nah itu bahasanya kebajikan yang diambil tadi. Jadi makanya kenapa ada segitiga restitusi yang tidak pernah lepas. Itu salah satu pendekatan. Dan ini bisa dilakukan oleh semua guru. Jadi bukan hanya gawainya guru BK saja dengan pendekatan konselingnya, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan satu lagi Bu Sri, responsif. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada Nita dan Citra. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah menggerakkan kami
Terima kasih, akhirnya kami tergerak. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu memang membumi di pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kesulitan Bapak Ibu yang saling, di bahasa Anita tadi Ibu lihat di sini ada saling belajar, saling terikat, dan saling berhubung satu sama lain. Karena Bapak Ibu ingin belajar satu sama lain, saling belajar, akhirnya kita terikat. Beranjak awak dari Siko, balik itu mengikat. Itu contohnya tuh. Pak Zal, Pak Anto, Pak Ferry datang kembali ke sini. Ibu Yadi Vera yang mungkin sudah menyandang tas, tapi karena ada keterikatan terhubung satu sama lain, akhirnya bisa bertahan di sini. Herlin, dia sama Bu. Herlin yang tadi tidak tahan pagi itu Bu, izin Sabanda tapi datang juga. Nah itu bentuknya. Jadi saling belajar, saling terikat, saling terhubung satu sama lain. Akhirnya kita connect, one team-nya itu memang terasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita bisa ambil hikmahnya. Semakin mudah-mudahan nanti angkatan 12, ini masih banyak ini angkatan 12 yang akan melanjutkan lagi. Jadi kita tidak lupa. Angkatan 6 ada, angkatan 7 ada, angkatan 9 ada, 12. Jadi kita selalu diingat-ingatkan, diulang-ulang dengan progres yang baru. Ya Bapak Ibu ya. Nah sedikit Ibu tadi ketika Mas Citra dengan genggaman tangan tadi, Ibu tipenya tipe Bu Is itu. Yang memang apa kata disuruh ya itu dia. Itulah beda generasi kata Ibu tadi. Generasi Bu Is dan generasi Saskia dan Tifa memang berbeda. Saskia Tifa itu generasi Z. Jadi kalau generasi Z itu memang dia, itu hebatnya generasi Z ini Bapak Ibu. Dia dirinya komitmennya nomor 1 dia nggak mau dengar orang. Tapi kalau kita Bu Niis memang kalau disuruh tuh bakal ya di pangan. Nah mau enggak? Nah itu tuh. Jadi tipe Ibu memang sama dengan Bu Is. Ibu akan mengikuti, tapi dengan mendengarkan dari posisi kontrol respon tadi, itu memang harus kita rubah. Tidak bisa kita sesuai dengan apa yang kita dengar, kita ikuti kontrol. Kasihan. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas penguatan yang telah diberikan. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyediakan waktunya hari ini, yang telah membersamai kami berdua. Luar biasa sekali guru